Di sini ada beberapa anggrek dalam rumah kaca, di antaranya Papilopedilum glaucopilum, atau nama daerahnya adalah anggrek selop. Hai, sahabat anggrek, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kembang Ayu Channel. Sahabat anggrek, jika saat ini kalian sedang merasa bosan, jenuh dengan segala rutinitas, saatnya sahabat perlu relaksasi untuk menghilangkan stres. Kali ini Kembang Ayu mau ajak sahabat anggrek untuk jalan-jalan ke arah barat dari Jawa Tengah, tepatnya di Orchid Forest Lembang, berlokasi di Jalan Tangkuban Perahu Raya, kilometer 8 Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Letaknya kurang lebih 20 km dari kota Bandung. Lokasinya berada jauh dari perkotaan, ditambah panorama alamnya yang bikin suasana terasa sangat sejuk dan menenangkan hati. Saat ini Kembang Ayu sedang menuju lokasi dan seperti yang sahabat lihat di sebelah kanan dan kiri terdapat pemandangan hutan pinus. Harga tiket masuknya Rp30.000 per orang dan Rp50.000 per orang khusus untuk pengunjung yang membawa kamera DSLR. Waktu operasional weekdays pukul 9 sampai dengan 18 dan weekend pukul 8 sampai dengan pukul 19. Oke sahabat anggrek, kita mulai memasuki lokasi Orchid Forest. Orchid Forest Lembang disebut-sebut sebagai taman anggrek terbesar di Indonesia yang terkenal dengan keindahannya. Terdapat lebih dari 157 jenis bunga anggrek yang dibudidayakan dalam lahan seluas 12 hektar ini. Bibit anggrek berasal dari berbagai negara seperti Venezuela, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Kali ini Kembang Ayu tidak akan banyak membahas berbagai wahana permainan outdoor, area camping, food court, berbagai spot foto yang instagramable yang keren dan dinikmati para pecinta selfie yang selalu eksis di media sosial, tetapi akan fokus sharing ke sahabat anggrek, yaitu anggrek-anggrek apa aja sih yang ada di Orchid Forest ini. Selanjutnya sahabat, kita memasuki pintu pemeriksaan karcis. Kita sudah disambut dengan beraneka tanaman anggrek jenis Dendrobium. Ini jenis Dendrobium hybrida. Kita cek medianya, yaitu memakai arang. Demikian pot yang satunya.
Baru di lokasi pemeriksaan sudah terlihat pemandangan yang asri dan wow, yang ini Dendrobium caesarwarawan. Selanjutnya, sahabat anggrek, sebagai informasi, Orchid Forest Cikole ini diresmikan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia 24 Agustus 2018 dan di belakangnya terdapat pajangan anggrek Dendrobium. Seperti yang sahabat lihat, kalau Kemang Ayu menggambarkan, pot bambu pajangan ini seperti jolokan buah. Anggrek pajangan ini nampaknya bisa diganti-ganti jika bunga sudah layu, diganti dengan anggrek yang berbunga. Ini ada Phalaenopsis amabilis atau anggrek bulan berwarna putih. Lalu yang ini sahabat anggrek ada Cymbidium bicolor, yaitu termasuk anggrek lokal yang tersebar di Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Tumbuhnya merumpun, batangnya berupa umbi semu dengan panjang kira-kira 7 cm. Sedang daunnya seperti pita. Untuk pembungaannya muncul dari pangkal umbi semu yang panjang kira-kira 25 cm. Terdiri 6 sampai dengan 13 bunga dengan garis tengah 5 cm. Selanjutnya ada Cymbidium sigmoideum. Ini saya perbesar gambarnya ya jika berbunga seperti ini. Jenis ini dapat ditemukan di Malaysia, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, di hutan-hutan pegunungan. Anggrek ini bisa tumbuh pada temperatur hangat hingga dingin. Selanjutnya yang ini anggrek Dendrobium meni. Dendrobium ini baik di daerah panas, namun jenis ini mampu beradaptasi pada lingkungan yang terkena sinar matahari langsung. Seperti yang sahabat lihat, pada masing-masing anggrek ada keterangan di mana asal dan tempat hidupnya, bunga, dan segala informasi pelengkap lainnya ada di sini. Selanjutnya kita di teras Papio. Nama ini juga tidak asing bagi pecinta anggrek. Papio pastinya kita ingat jenis anggrek langka Papio pedilum. Apakah ini ada di sini? Kita ikuti terus. Saat ini Kemang Ayu telah memasuki Orchid House. Di sini ada beberapa anggrek dalam rumah kaca, di antaranya Papiliopedilum glaucopilum atau nama daerahnya adalah anggrek selop. Seperti sahabat lihat, saat ini sedang mekar bagus dan unik sekali, yang merupakan anggrek spesies dan endemik Jawa Timur, Indonesia tentunya. Keunikan dan ciri khas anggrek ini, bibirnya menyerupai kantong semar atau selop wanita. Yang sedang hampir layu di sebelah kiri ini jenis Papiliopedilum javanicum, yang dikenal juga sebagai anggrek kasut hijau. Termasuk anggrek terestrial yang bisa tumbuh di tanah. Anggrek spesies asli Indonesia, kategori langka yang terbatas hidupnya di Jawa, Bali, Flores, dan sebagian Sumatera.
Papio javanicum ini biasa ditemukan di daerah berhumus, di celah-celah antara batu, di tempat teduh, sekitar sungai hingga tebing batu. Dan sahabat anggrek, tampaknya masih ada 2 jenis papio yang saat ini tidak berbunga, yang menjadi satu dalam rumah kaca papio ini, yaitu Paphiopedilum malipense. Dan juga Paphiopedilum caudatum popowi. Lanjut, kita menuju ke anggrek-anggrek langka di rumah kaca Orchid House. Jalannya menurun dan mesti hati-hati. Sebelum memasuki pintu Orchid House, tampak jenis Dendrobium simile. Jika anggrek ini berbunga, sungguh indah sekali. Ini kembang, ayo ambil gambar di Google. Daunnya hampir mirip dengan anggrek merpati. Oke, lanjut, yang ada di sini jenis Dendrobium mutabil. Saat ini juga sedang tidak berbunga. Saya ambilkan foto dari Google seperti yang sahabat lihat. Ukuran bunganya kecil sekitar 3 cm. Berwarna putih sedikit warna pink di ujung kelopaknya. Bagian tengahnya berwarna kuning berbentuk bulat dan gerembuyung. Satu tandannya berisi sekitar 4-15 bunga dan bertahan hingga 2 minggu. Jenis dendro ini dapat terkena sinar matahari secara terus-menerus dan kuat terhadap hujan. Termasuk jenis anggrek yang rajin berbunga dan bandel tanpa perawatan khusus pun tidak masalah. Lanjut dengan Dendrobium montanum. Saat ini sedang tidak berbunga juga. Biasa tumbuh di suhu dingin hingga hangat dengan cahaya sedang. Anggrek ini tumbuh dengan media mix, sphagnum, dan kulit cemara. Sumber informasi dari Orchid Forest. Di atas pohon ada tanaman Vanda tricolor. Sayang sekali saat ini sedang tidak berbunga. Ini saya kasih foto Vanda tricolor seperti yang kembang Ayu punya. Selanjutnya ada keluarga Nepenthes di sini, atau kita mengenalnya sebagai kantong semar. Ada 4 jenis Nepenthes, yaitu Nepenthes lingulata, Nepenthes derose alata, Nepenthes thalangensis, dan Nepenthes bongso. Seperti yang sahabat lihat, Vanda tricolor varietas suavis ini menjadi nama resmi yang tercatat di Kew Garden. Dasar bunganya putih keunguan dan bercak ungu kemerahan dan beraroma harum. Dalam kondisi yang cocok, Vanda spesies ini dapat berbunga terus sepanjang tahun dan lama mekar cukup lama, antara 20 sampai dengan 24 hari.
Tricolor ini berasal dari Jawa Barat hingga Bali. Bahkan spesies ini juga ditemukan di Laos. Selanjutnya kita dalam rumah kaca besar ini disambut juga Phalaenopsis yang ukuran medium atau sedang. Kemudian Dendrobium. Selanjutnya ada anggrek tanah sejenis Pius dan saat ini sedang tidak berbunga. Ada juga anggrek tanah Vanda Douglas saat kembang ayu berkunjung sedang tidak berbunga juga. Ada si Phalaenopsis amabilis putih. Dan ini Dendrobium jenis hibrida. Sahabat, ini ada Dendrobium margaritaceum. Saat ini sedang tidak berbunga. Dan jika berbunga seperti ini, saya ambilkan gambar dari Google. Ada Epidendrum juga. Selanjutnya yang ada di rumah kaca khusus ada jenis Dendrobium tranduani. Saat ini sedang tidak berbunga karena biasanya mekar di musim semi dengan 1 hingga 3 bunga dengan lebar 5 cm. Nampaknya sedang spike. Ups, ada pupuknya. Anggrek ini ditemukan di Vietnam Utara dan cocok tumbuh pada suhu hangat dengan cahaya sedang. Saya ambilkan contoh bunganya di Google juga ya. Kemudian ada Friedkelkara After Dark, saat ini sedang tidak berbunga, tetapi sedang spike. Kelompok anggrek yang tidak biasa ini menawarkan bunga-bunga lilin yang menarik, yang memiliki kebiasaan aneh untuk mengeluarkan serbuk sari ke penyerbuk. Cahaya harus kuat terutama saat pertumbuhan. Selanjutnya ada anggrek Encyclia coelata atau anggrek cumi-cumi. Berbunga selama 6 bulan dan anggrek ini berasal dari Meksiko, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, dan Costa Rica. Sayang saat ini sedang tidak berbunga, namun saya ambilkan gambar dari Google untuk mengobati rasa kecewa. Selanjutnya ada anggrek Dracula miximia sedang tidak berbunga. Bunganya sih kecil-kecil, bentuknya unik tidak biasa, tekstur berkutil yang dapat memberikan tampilan 2 mata dan di kedua sisi seperti hidung Dracula. Biasanya dikenal sebagai anggrek monyet karena mirip dengan monyet. Perjalanan selanjutnya ada anggrek dengan media kayu kopi. Seperti yang sahabat lihat, ada anggrek Ecorticus. Ada jenggot nabi. Nepenthes atau kantong semar. Dan ini anggrek jenis spesies. Oke sahabat anggrek, lanjut ke basar anggrek. Di sini ada anggrek Vanda tricolor.
Dijual juga aneka warna Dendrobium hibrida dewasa dengan harga 135, pastinya yang telah spike dan berbunga. Dan wow, ada Dendrobium hibrida Caesar warawan. Ada kaktus dan beberapa vanda spesies. Kemudian anggrek bulan atau Phalaenopsis pra-remaja dijual seharga 35 ribuan. Oke, masih lanjut. Sebelum memasuki pintu keluar, ada yang menarik kembang ayu. Ada serangkaian anggrek spesies. Apa ini ya ID-nya? Oke, ternyata sedang berbiji. Ini dia sahabat anggrek spesies yang penyerbukannya secara alami. Bisa dibantu dengan serangga ataupun angin. Dilanjut saat memasuki wahana Rabbit Forest, terdapat anggrek spesies. Anggrek ini rajin berbunga dilihat dari bekas tangkai bunganya yang cukup banyak. Oh ya sahabat anggrek, sambil bersantai, sahabat bisa menikmati food court yang ada di sekitar Orchid Forest ini. Oke sahabat, yang kembang ayu pegang ini adalah batang pinus. Seringkali kulit pinus dipakai sebagai media tanam anggrek. Kulit pinus memiliki tekstur keras, meski terkena air berulang-ulang tetap awet. Keawetan inilah kelebihan utama yang dimiliki oleh kulit pinus. Karena salah satu syarat media tanam anggrek yang berkualitas adalah yang awet dan tidak mudah lapuk. Demikian tadi sahabat anggrek jalan-jalan kita di Orchid Forest Cikole. Sebenarnya masih banyak anggrek-anggrek di sini yang belum sempat kembang ayu hampiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan lonceng jika sahabat ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari kembang ayu. Kembang ayu selalu bersamamu. Bye-bye, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.